Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di sini bareng Vera di acara podcast Nyator. Jauh-jauh dari Mojokerto ke Sumeneb buat kuliah aja, worth it nggak sih? Nah, di samping Vera udah ada bintang tamu spesial nih hari ini. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Halo, kenalin, aku Esa Maulana Ristian, aku mahasiswa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kampus PSDKU Sumeneb. Oke, jadi Mas Esa ya. Kalau dilihat-lihat nih dari kemarin di postingan Instagram mungkin ya Mas Esa ini sering banget ngupload sesuatu yang kayak happy-happy terus gitu. Sampai kuliahnya kadang ditinggal izin terus. Kira-kira ada kesibukan apa sih di luar kampus ini sampai kuliahnya ditinggal? Mungkin bisa diceritain sedikit lah secara singkat biar teman-teman di rumah juga tahu. Kan gimana ya, yang di post itu memang harus yang happy-happy aja, biar yang sedih disimpan Keep sendiri sendiri, aja. oke. Kalau kesibukan aku di luar kampus, enggak sih, cuma ikut organisasi kemahasiswaan juga, terus ada kegiatan Wirausaha Merdeka Oke, di terus kampus Surabaya Pusat itu. jadi kegiatan WMK ini kira-kira apa? Boleh diceritain mungkin dikit? Kegiatan WMK ini itu salah satu program dari Kemendikbud, salah satu MBKM juga, di mana nanti membekali mahasiswa untuk bisa berwirausaha setelah lulus. Oke. Sebelum lulus juga udah bisa memiliki usaha, seperti itu. Oke. Tapi kemarin sempet aku lihat juga nih di postingannya Mas Esa, kayaknya sama orang luar negeri gitu, dari Korea gitu-gitu. Itu kegiatan apa sih kira-kira kok seru banget gitu loh? Oh, kalau yang sama itu sebelum kegiatan bootcamp WMK kemarin kan, itu Oke. aku mengikuti kegiatan Jambore Internasional. Wis keren banget Itu ya. aku disuruh jadi delegasi dari kabupatennya aku, Karang Taruna Kabupaten, untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi di situ narasumber terus sama pesertanya juga ada yang dari luar negeri. Oke, jadi mungkin pengalamannya Mas Esa ini banyak banget ya. Makasih banget nih udah dibagiin ke teman-teman yang ada di rumah. Nah, Mas Esa ini kan bukan asli dari Sumeneb ya. Jadi Mas Esa ini asli dari Mojokerto, Mojokerto. Jawa Timur. Iya. Sebenarnya masih sama-sama Jawa Timur ya, cuman beda pulau. Beda pulau jauh. Ya, benar. Berarti Mas Esa ini di Sumeneb merantau kan? Iya. Kira-kira di Sumeneb ini gimana sih rasanya jadi anak rantauan? Mungkin bisa diceritain sedikit biar teman-teman yang rantau juga ada pembelajaran baru nih. Oh gini ya rasanya ngerantau gitu. Ini cerita gimana? Awal kali ngerantau. Ya awal kali ngerantau kok bisa sampai ke Sumeneb gitu. Ke Sumeneb ini kuliah kan? Kuliah. Padahal kan kampus lain banyak gitu. Tapi kenapa tiba-tiba ke Sumeneb gitu? Ini awal ngambil kampus Sumeneb nih, gara-gara pengennya kan di kampus PENS yang pusat. Tapi aku di pilihan ketiga, pilihan cadangan terakhir itu tak taruh di kampus PSDKU Sumeneb. Ya ngiranya aku tuh deket sama Surabaya, nyebrang Suramadu, nyampe Sumeneb. Ternyata Surabaya Madura emang deket, tapi yang jauh Surabaya Sumeneb. Karena Sumeneb ini di pojoknya Madura seperti Ujung itu. ya. Iya. Berapa jam sih dari Mojokerto ke Sumeneb ini? Untuk berapa jam? Mungkin dari aku biasanya itu ke Surabaya dulu untuk naik bis. 1 jam dari Mojokerto ke Surabaya. Terus dari Surabaya ke Sumenebnya ini sekitar 5-6 jaman. Kadang sampai 7 jam kalau bisnya macet di jalan. Karena banyak itu kan pasar-pasar yang di Yang kayak jalanan di, itu. yang Ya itu Bangkal ramai kalau macet. nggak salah Iya. ya? Oke. Merantau sekitar udah 1,5 tahun ya berarti kalau berjalan sampai sekarang udah 3 semester. 3 semester Iya. mau selesai. Iya bener banget. Kira-kira gimana sih itu caranya bisa bertahan merantau sejauh ini gitu? Emang kadang ada nggak sih kayak aduh kangen rumah gitu. Terus ada nggak kayak hal pas pertama kali mau merantau nih kayak ini nggak bisa ditinggalin ini kalau aku ngerantau gitu. Kira-kira ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Ada sih, emang dari awal niatan kan juga nggak pengen ngerantau. Emang aku dari awal kayak nggak bisa jauh-jauh dari mama ayahku kan, kayak ya wes Dari orang anak tua mama ya. banget gitu. Iya betul. Terus ya awal kali ngerantau pasti homesick banget, itu pasti. Selalu video callan tiap malam, kayak pengen tidur itu, aduh besok bisa bangun nggak ya, besok mau makan apa, itu Betul. pasti seperti itu Kak.
mikir ya, lebih mikir Mikir, kayak iya, selalu kedepannya mikir. mau gimana gitu. Tapi Iya. kan ngerantau bener-bener ngubah hidup Ngubah kita hidup banget, banget. ya. Yang tadinya manja jadi lebih kayak Lebih mandiri mandiri. Iya bener. Oke, pernah nggak sih ini Mas Esa kayak gimana caranya Mas Esa ini ngobatin rindunya sama orang tua? Mungkin kan tadi dengan cara video call ya, Hmm, Kalau rindu atau sih pulang nih karena kan iya. Mojokerto Sumenep lumayan deket lah ya. Jadi Lumayan apa pulang deket. per minggu gitu, pulang kangen mama gitu. Kira-kira Pulanglah gimana? selagi masih bisa pulang gitu konsepnya. Oke, betul Kalau betul. ada uang saku tambahan sih bisa pulang terus ya dengan ikut kegiatan itu tadi aku rewa-rewi Kegiatan ke WMK. kampus Surabaya kan terus sekalian pulanglah ke Mojokerto. Jadi biasanya di akhir pekan kegiatan di Surabayanya hari Kamis, Jumat terus Sabtu Minggunya aku lanjut pulang ke Mojokerto. Oke, tapi capek nggak sih kalau Capek bolak pasti. balik terus Tapi gitu? kalau nggak pulang lebih capek. Wih. Kangen orang tua terus sih. Soalnya kalau pulang recharges energi gitu ya. Iya benar banget. Betul. Oke, mungkin bagaimana sih Mas Esa ini proses penyesuaian Mas Esa di tanah rantau gitu kan? Secara kan tanah kelahiran kita itu kan di Mojokerto, terus tiba-tiba kita harus dipaksain harus ngerantau karena apa ya? Emang udah kita ambil nih Iya. gitu, emang udah kayak ya udah harus ngerantau karena kita harus kuliah gitu. Itu emang udah keputusan awal yang kita ambil gitu. Jadi penyesuaiannya Mas Esa di kota yang baru yang belum Mas Esa sama sekali kenal ini gimana? Buat nyesuaiin sama kota tersebut. Awal-awal ngerantau memang culture shock banget sih kayak dari bahasa, tingkah laku sama orang-orang yang ada di sekitar sini. Ada sih awal-awal itu culture shock bahasa aku di sini. Kayak awal ngekos terus ada pengemis. Oh, pengemis. Iya. Oh, jadi ini cerita lucu ya. Lucu banget. Lucu. Ada pengemis minta kan di depan kos. Terus tak kasih uang sakalangkong terus gitu. Aku mikir kalau di Jawa sakalangkong apa ya selangkung. Mau minta 25 orang itu ya. Terus aku mikir mau tak ambilin uang. Gak ada pak, gak ada aku gitu. Terus yang ibu kos dari Emang dalam waktu itu ngasih udah berapa? mas, aku cuma ngasih 2.000. Oh, 2.000. Terus masalahnya abis bilang sakalangkong orangnya kok gak pergi. Tak kira masih minta 25.000 gitu kan. Padahal itu Bilang, aku "Makasih." baru tahu makasih itu habis dari ibu kos. Itu sakalangkong itu minta 25.000 gitu. Bu. Enggak, itu terima kasih kalau di Madura gitu. Oke. Ya udah terus itu jadi cerita lucu waktu aku pulang tak ceritain semua pasti ketawa kalau denger itu. Iya bener banget sih karena kan emang perbedaan bahasa Beda ya beda banget gitu. Mungkin kalau secara beda budaya ada yang beda. Tapi apa ya karena masih sama-sama Indonesia jadi kayak adalah suatu hal yang sama. Tapi kalau iya. bahasa itu bener-bener kita nggak tahu kan karena Iya. bahasanya itu bahasa Madura. Jadi kadang juga sering banget terjadi miskomunikasi Banget. antara kita yang pendatang sama Sama orang teman-teman, asli sini gitu. Aku juga pernah. Jadi waktu itu aku posisinya beli es kan sama temanku dua, Melza sama Poppy. Jadi aku beli es nih sama temanku. Terus kukira si ibunya itu bilang itu dipotek ya mbak gitu. Si pop esnya tuh dia bilang kayak dipotongin gitu. Emang loh. dipotek ini apa di sini? Enggak, di sini apa ya bahasanya dipotek? Togel Oh, ya. togel. Intinya suruh dipotong gitu kan. Aku pikir gitu. Ternyata itu dari pihak ibunya itu nggak ngomong Maksudnya? gitu. Maksudnya itu jangan dipotong gitu kan. Karena biar depannya itu rapih gitu Oh. loh. Tapi sama akunya itu dipotong. Digunting. Iya, terus aku ngasihkan ini Bu gitu. Terus Ibunya dari situ ibunya marah-marah. Terus kayak ibunya kesel gitu loh. Ibunya langsung nyuruh suaminya, "Ini pokoknya apa ya marah-marah pakai bahasa Madura. Ini dipasang lagi." Tapi nggak tahu ya pakai bahasa sini. Terus kayak yaudah akhirnya sama suaminya di straplesin lagi satu-satu. Aku Sampai di ngerasa- staples lagi. Iya, aku Bersalah ngerasa nggak banget enak. ini. Terus kita bertiga langsung bicarain di belakang. Lah perkara cuman minuman aja marah-marah gitu. Tapi seru banget sih. Iya, memang ada cerita tersendiri Iya kalau bener. kita ngerantau Karena itu. kan emang bahasanya kan susah Beda, dipahami, iya. beda banget sama kita sehari-hari kan. Jadi kayak ya pasti banyak banget miskomunikasi antara kita sama orang-orang asli sini Pasti gitu. sih. Oke, mungkin apa sih yang menjadi tantangan terbesar Mas Esa ketika Mas Esa ngerantau di sini? Tantangan terbesar waktu ngerantau sih ya kayak itu tadi nyesuaiin pola yang sebelumnya memang manja banget di rumah anak mama terus di sini harus bisa bangun sendiri terus
mau nyari makan nyari sendiri, masak kadang ya Masak. sebisanya kan. Iya. Makannya juga ayam geprek terus. Ayam geprek Iya, terus. ini tuh sering banget jadi perbincangan kenapa ayam geprek itu adalah salah Makanan satu solusi favorit. makanannya anak kos. Ya udah mikir mau pengen makan itu, udahlah ayam geprek aja Iya, gitu. jalan pintas. Iya, jalan pintas Iya, sama bener. ayam geprek. Bener banget. Kayak ayam geprek itu emang selalu jadi jalan pintasnya kita nggak Iya. sih? Udah murah, enak lagi gitu. Oke, mungkin ada nggak sih kayak, oke bentar. Kan karena kita itu kan beda ya, bahasanya beda banget sama sini gitu. Terus kadang ada nggak sih kayak yang ngebuat Mas Esa, wah Sumenep ini spesial banget gitu. Kayak mungkin dari makanannya Sumenep yang kayak di sana nggak ada di Mojokerto gitu. Ada nggak kayak makanan favoritnya Mas Esa gitu atau tempat spesialnya Mas Esa di Sumenep buat rekomendasi teman-teman di rumah juga? Kalau makanan sih aku agak gimana ya, kurang cocok makan makanan di sini. Aneh ya? Aneh banget kayak rujak lontongnya, terus pernah dikasih makan waktu ke kerja kelompok di rumah Elisa itu soto, terus dikasih bumbu kacang, itu kayak nggak cocok. Biasanya soto kan ya soto aja, terus Iya. rujak aja gitu kan. Bener-bener. Nggak cocok. Terus kalau tempat favorit sih di pelabuhan sih kalau Oh, malam. pantes ya story-nya di pelabuhan terus bisa ini yang ngilangin stres. Iya banget. Terus ada pantai di sini kan. Kalau aku dari Mojokerto mau ke pantai itu agak jauh kan, ke Malang, ke Lamongan itu, tapi pantainya masih kurang bagus-bagus gitu menurutku. Gak sebagus Sumenep. Iya, kalau di Sumenep beruntung banget nih kalau mau ke Slopeng, ke Lombang itu pantainya udah pasir putih, bagus-bagus. Jadi ya enak banget di sini kalau mau ke pantai. Terus ada sih wishlist aku mau ke Gili Laba, Pantai 9 belum Wis, keterutan. ajakin aku dong. Kalau masalah itu lagi apa tadi, budaya ya. Yang menjadi spesial itu kalau bulan Oktober sih katanya bulannya Sumenep apa gimana tuh? Oh, Ada hari- musik. hari Iya, hari-hari jadi. jadinya Sumenep. Iya kayaknya sih. Tiap Oktober itu kayak banyak-banyak pertunjukan. Itu kayaknya sebulan penuh di acara-acara Iya, memang di kayak Sumenep dari doang. awal tanggal 1 sampai akhir itu rangkaian acara dari Sumenep. Paling seru itu biasanya di puncaknya ada Tong-tong. ya tong-tong itu, musik tong-tong se-Madura apa gimana itu ya. Oke, yang itu pasti rame banget ya. jadi Sampai malam itu kan biasanya sampai sampai subuh. malam. Cuma tahun ini kemarin aku gak bisa lihat musik tong-tong Kenapa karena tuh? waktu pulang ada kegiatan WMK, terus Sabtunya itu mama aku sakit ke rumah sakit, jadi gak bisa balik ke sini. Wah sayang banget Iya, padahal terus itu ya udah lihat setahun live di sekali IG nggak sih? gitu. Ya nggak apa-apa. Terus yang penting ada bisa itu nonton di sih Instagram. waktu balik ke sini, terus ada lagi festival Dewi Cemara. Nah itu aku lihat juga, kan ada Tapi itu tong-tong lihat tuh. secara langsung. Langsung sama teman-teman, dari rame banget kan itu. Terus pengen lihat di depan sendiri, udah aku sama teman-teman terobos sampai depan panggung Kan sendiri. emang suka nerobos-nerobos. Iya, emang nggak suka sih? terobos-terobos kayak main sempur-sempuran sama teman-teman. Sampai depan panggung sendiri. Nah, terus Akhirnya gitu ya. akhirnya Iya waktu itu kayaknya sempat ramai juga. Iya, Soalnya tapi kan itu- aku kebetulan ngikutin Instagramnya Sumenep gitu kan. Iya. Kayak info-info Sumenep itu sempat ramai juga sih. itu udah di depan sendiri. Untung aku bersyukur banget bisa keluar dari lautan manusia yang perang lempar-lemparan api anjir. Maaf nanti disensor ya pemirsa. Tapi seru ya. Iya seru banget. Tapi aku waktu itu juga Jadi- sempat khawatir kan sama teman-teman belum pada pulang gitu. Aman gak sampai kalian? tengah Tapi kayaknya malam. lagi makan tahu tek waktu itu deh. Iya bener itu, habis keluar dari kerumunan orang-orang itu, terus lapar kan, habis lari-lari ngeliat itu, udah bawa tas pulang nge-lab kan, itu dari lab bawa tas, bawa laptop, terus yaudah lihat langsung lapar, pengen Makan. mau nyari sate. Nggak Terus ada. kayak udah tutup-tutup semua, yang tinggal itu cuma tahu tek sama depannya ada jus itu, akhirnya di situ. Cuma di situ tahu teknya juga rame kan, posisi orang-orang pada lapar terus ngumpulnya ke situ semua. Jadi nunggu tahu tek sampai jam 12 lebih lah, jam 1-an baru kita makan terus baru pulang ke kos. Lah lama banget berarti itu perjuangan Iya, banget buat perjuangan. sampai ke kos gitu. Tapi emang sih buat makanan-makanan yang di sini kan beda banget ya sama Beda. di Jawa Tengah ataupun apalagi Jawa Tengah kan. Iya, kan Bener-bener kamu dari iya Jawa Tengah bener-bener kan, ya. culture shock banget dan kayak beda dari nasi goreng aja. Menurutku itu udah beda banget gitu. Kayak di Jawa Tengah itu nasi goreng warnanya hitam gitu. Terus Enggak, di kalau sini di merah Mojokerto gitu. tetap merah kok. Oh, di Mojokerto merah. Berarti nggak terlalu kaget dong. Enggak, cuma kalau nasi goreng biasanya sih tergantung toko warungnya, kan Warungnya. beda-beda kan. Bener.
tinggal nyesuaiin aku aja pengen nasi goreng yang mana gitu. Banyak Cuma tetap aja pilihan. kalau di sini kayak lebih asin manis gimana gitu. Iya, terus bumbu rempahnya kurang. Ya gitu deh. Kayak nggak ada yang udah kan langganan biasanya di Mojokerto kan, terus makan di sini kayak gak ada yang cocok gitu aja. Ya, terus ini yang paling menurutku ya paling aneh banget itu rujak yang pakai petis. Jadi di sana itu nggak ada petis di Jawa Tengah. Mungkin ada tapi aku nggak tahu ya. Itu bener-bener aneh banget. Rujak pakai petis hitam itu. Rujak petis itu loh yang sayur kadang ya sayur terus ada kates pentol yang dicampur jadi rujak satu. buah. Iya, itu pertama kali aku nyobain itu aneh banget. Ini aku makan apa gitu. Kalau di Tapi sana pas iya udah sih gak pakai petis kayak di sini. Cuma kalau rujak pakai petis itu rujak lontong itu baru petisnya hitam kalau di Jawa. kayak tahu tek Di gitu. iya di Mojokerto. Oke, di sana di Jawa Tengah juga nggak ada tahu tek. Pokoknya beda banget, sumpah beda banget dari Beda kan, makanan, Jawa Tengah, Jawa Timur. bahasa, iya semuanya beda banget sih. Tapi menurutku pengalaman baru kan, karena nggak Iya kalau juga. misal nggak ngerantau ke sini nggak kira tahu, Tahu, iya benar. rujak apa ini apa gitu. Terus kalau ngomongin pantai, sumpah emang pantai di Sumenep itu bagus Bagus. banget sih, indah. Karena di Pemalang juga pantainya pasirnya hitam, jadi kayak nggak bagus gitu loh, nggak Iya. estetik. Jadi kalau di sini main-main ke pantai udah seneng banget gitu. Oke, mungkin kan Mas Esa ini kan ngerantau ya. Gimana sih caranya Mas Esa ini adaptasi atau cari teman-teman baru gitu kan? Cari temen itu kan susah kan? Gimana tuh caranya Mas Esa adaptasi sama teman-teman dan lingkungan baru gitu? Untuk waktu nyari temen awal-awal ya kan banyak juga ya teman-teman yang dari Jawa. Jadi kita ngumpulnya sama-sama yang Jawa dulu. Terus ada teman-teman dari Madura. Memang mereka udah kayak humble banget. Terus terbuka untuk kita ngajak kita main-main kan. Awal-awal ngajak kita ngenalin Sumenep gimana. Aduh udah dari itu beruntung banget ya punya temen yang kayak gini gitu langsung seneng banget. Ada keluarga baru di sini, Anjay. bukan teman lagi. Keluarga. Iya benar. Di sini teman-temannya banyak banget. Banyak. Udah kayak keluarga lah. Ya, seneng ya. Tapi emang kok MMB 22 ini spesial Spesial banget. banget. Apa ya, emang bener yang Mas Esa bilang, udah bukan temen lagi, udah bener-bener kayak keluarga. Karena kan kita ngerantau jauh ya, nggak punya siapa-siapa, tapi punya teman-teman kayak mereka tuh. Itu seneng sih. Iya. Oke, mungkin ada nggak sih kayak Mas Esa ini kan sibuk ya, sibuk organisasi, sibuk kuliah, ngerjain tugas, terus sibuk acara-acara di luar kampus mungkin. Ini gimana cara Mas Esa ini nata waktunya dengan baik gitu? Gimana caranya memanage waktunya dengan baik gitu? Mungkin ada tips dan triknya? Gimana ya? Kalau aku sendiri nih tipe orang yang wajib people apa ya? Kalau di melankolis apa gimana itu loh? Apa? Kalau di tes kepribadian ada melankolis, korealis apa? Pokoknya kalau di itu ada intinya itu wajib people. Jadi ya wes jalan aja sesuai yang ada sesuai alurnya. Jadi sama gak pernah yang kayak nata-nata waktu gitu. Tapi nggak pernah, pernah nggak sih kayak apa ya, harus beraturan gitu? Harus, Scheduleku pernah. harus ini dulu, ini dulu. Itu kalau gitu. memang benar-benar udah kayak aduh pusing banget ini harus apa dulu yang kerjain itu biasanya buat kayak skala prioritas terlebih dahulu tuh. Mana yang harus kita jangka pendek, yang harus kita kerjain dulu, terus ini tugas ini masih deadline-nya minggu depan. Jadi harus ngerjain tugas yang udah deadline-nya besok gitu. Oke. Jadi kita tata dulu di skala prioritas. Karena emang kan semester 3 ini kan banyak banget tugas ya, Banyak apalagi banget. proyek-proyek besar itu berat gitu kan. Aku semester 3 ini 40 SKS loh. Wow. Ikut di sini 20 SKS terus BMK 20 SKS. Jadi capek banget. Ya emang sebanyak itu dan kayak apa namanya ini, aku juga sering banget nih ngeliat Mas Esa kayak misuh-misuh kan. Teman-teman juga di lab suka banget marah-marah karena apa ya, kadang error, gak ke-save gitu-gitu Ya kan. gimana ya? Coba kesel-kesel banget, capek terus aslinya gak pengen meso, cuma ya pengen meluapkan emosi, kecapean iya, gitu sama biar teman-teman. kadang kalau misuh ngurangin capek. Bener. Padahal itu sebenarnya nggak baik Nggak loh. baik, Buat temen-temen gitu. jangan ditiru ya. Nggak baik misuh itu. Kalau Mending nangis capek aja. mending sholat berserah Ya, diri kepada bener. Allah. Anjay. Berserah diri sama Allah. Bener itu. Tapi sholat nggak? Sholat. Bukti nyata Kok tuh. ketawa teman-teman.
Iya bener, kalau misal capek, pusing, kerjaan banyak, paling tepat itu jalan satu-satunya itu sholat. Benar banget. Bener. Tuhan itu naruh kita di tempat ini itu bukan secara kebetulan. Karena semuanya itu emang udah diatur. Iya, benar takdirnya, banget, Kak. jalannya gitu. Karena setelah kesedihan itu pasti ada kebahagiaannya tersendiri. Iya, benar banget. Oke, mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah mau ke closing. Iya. Kira-kira udah berapa nih? apa nih? Oke, mungkin ini ada pertanyaan. Kira-kira mana ya? Oke, apa sih saran dari Mas Esa untuk mahasiswa yang mempertimbangkan untuk merantau, tapi merantaunya itu untuk belajar gitu, untuk studi kayak kita gitu. Kira-kira ada nggak tipsnya mungkin dan triknya? Kalau masih ragu-ragu mau Ya, merantau atau enggak itu. Kayak dia bingung, aduh aku mau rantau buat kuliah tapi aku takut nih gitu. Udah kayak kalau buat belajar sih gak usah takut-takut ya. Pasti kalau ngerantau nanti juga ada pembelajaran baru buat diri kita, Betul. ngerubah banget sama Banget, diri banget. kita. Karena kalau kita nggak berani ngambil tindakan buat ngerantau, ya gitu-gitu aja Iya, ya, nggak ada ayo yang keluar berubah dari kehidupan zona kita. nyaman aja sih. Karena emang rantau bener-bener ngajarin kita banyak hal, mulai dari cari makan sendiri, terusan pokoknya mandiri banget deh, Mandiri, ya nyuci baju nyuci sendiri, sendiri. makan sendiri. Intinya bener-bener apa ya, impactnya itu merantau itu besar banget, dan ternyata merantau itu tidak semenakutkan itu teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman nih mau pada ngerantau, it's okay karena di dunia rantau itu kita bisa belajar banyak hal tentang ya kehidupan sekitar di sekeliling kita gitu. Bener banget. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, paling terakhir banget. Udah mau closing kan. Jadi apa sih mungkin trik dan tips nih buat mahasiswa baru yang lagi pada merantau gitu biar nggak homesick, biar betah di tanah rantau. Itu kira-kira gimana? Biar nggak homesick lagi gitu, biar betah nih aku di sini gitu. Bingung. Kayaknya diri sendiri nggak betah ya. Diri sendiri aja kok. Tapi gini sih cara ngatasin kalau nggak betah di rantau ya, kalau homesick ya pulang gitu aja. Pulang las lagi masih bisa pulang. Tapi kalau misalnya rumahnya jauh banget nih, apa ya, berjam-jam 17 jam baru nyampe, gimana kan itu? sudah ada perkembangan teknologi, bisa video call, cuma itu ya belum bisa ngobatin banget kangen. Tapi cuma setidaknya ya bisa lah dikit. Bener banget. Terus kalau ini aja sih, jangan sampai ada masalah sama teman-teman di rantau. Oh, teman-teman sekitar. Kan kita sama-sama dari jauh, terus di sini ada masalah, terus Nanti sama akhirnya, siapa lagi kita kalau nggak sama nggak teman-teman kalau di sama rantau. mereka gitu. Sedangkan waktu yang kita punya sedikit kan, Sedikit. terjangkau banget, paling 3 tahun, 4 tahun selesai gitu. Jadi jangan sampai ada masalah sama temen lah, kalau bisa terus jaga silaturahmi sama temen-temen gitu. Iya. Terus juga kalau misalnya kangen rumahnya jauh bisa banget video call. Karena kan sekarang udah zamannya yang canggih teknologi, jadi bisa kok chat tiap hari, telepon, VC gitu-gitu. Nggak harus pulang temen-temen. Terus nyari-nyari kegiatan-kegiatan yang positif aja sih di kampus, kayak ikut hima atau UKM gitu kan, nanti ada teman-teman baru dari prodi lain. Iya, relasi Buat, baru juga kan, nyari temen gitu. Jadi kalau kalau homesick itu jangan sering-sering sendirian, karena kalau Bener. kita sering-sering sendirian Tambah itu homesick. iya malah tambah mikirin rasa Yang rindunya enggak. kita. Ya gimana kita nggak rindu ya orang kota kelahiran Iyalah. gitu kan. Jadi pasti ada rasa kangen sama rindu gitu. Oke, mungkin sudah. Udah. Oke teman-teman semua, mungkin segitu aja podcast Nyator hari ini. Makasih banget nih buat Mas Iya, Esa yang sama-sama. udah mau hadir di podcast Nyator hari ini. Udah berbagi pengalaman, udah berbagi cerita singkat tentang mahasiswa rantauan. Buat teman-teman di rumah semua, mungkin para maba harus semangat terus ya kalau kalian emang lagi di tanah rantau. Karena ngerantau itu emang berat banget, tapi nggak ada yang nggak mungkin ketika kita mau ngejalanin semua ini dengan baik juga. Oke, saya Safera Ulianasta selaku host podcast Nyator hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Nyator episode selanjutnya. Bye-bye.